Apakah benar seorang laki-laki yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut harus mengulangi syahadatnya? Ini pendapat ijtihad ulama. Kalau dalil tidak ada. Kalau dalil tidak ada. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan karena Jumat itu wajib, kalau orang meninggalkannya secara sengaja maka dia kufur, gitu kan. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Hanya saja ya, dia berdosa besar sebagaimana dia tinggalkan sholat. Tinggal dilihat kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu atau Jumat jahdan karena membangkang terhadap hukumnya, ini kufur, ulangi syahadatnya. Tapi kalau dia takasulan, malas-malasan atau karena jahalan, maka ini tidak disuruh taubat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Dari pernyataan salah satu tokoh Salafi Wahabi tadi, ada 2 poin pembahasan yang ingin saya bahas. Dari pernyataan dia, yang pertama, dia mengatakan apa? Bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat wajib termasuk sholat Jumat. Sehingga dengan hal itu, kata dia, bertentangan dengan jumhur ulama, berbeda dengan jumhur ulama. Walaupun kata jumhur itu sendiri di sini perlu dipertanyakan. Jumhur mayoritas yang mana? Apakah jumhur mayoritas ulama fikih Ahlussunnah wal Jamaah atau jumhur Salafi Wahabi, mayoritas Salafi Wahabi? Ini perlu dipertanyakan. Baik, terlepas dari hal itu, kata dia, Al-Imam Asy-Syafi'i itu mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat wajib termasuk sholat Jumat. Apa betul Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat seperti itu? Apa ia yang dinukil oleh ulama-ulama Syafi'iyah? Seperti itu, Al-Imam Asy-Syafi'i mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat yang wajib. Apa iya? Kita buktikan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kata dia, Al-Imam Asy-Syafi'i mengkafirkan, kata dia ya, Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam di mana beliau itu mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat wajib, itu adalah istihad beliau semata tanpa dalil. Gak ada dalilnya, alias Al-Imam Syafi'i beristihad tanpa dalil. Karena kata dia itu tidak ada dalilnya. Itu hanya istihad Al-Imam Syafi'i. Artinya Al-Imam Syafi'i, kata dia, beristihad tanpa dalil. Ini poin yang kedua. Baik, untuk poin yang pertama, sepanjang pengetahuan saya mengenai madhab Al-Imam Syafi'i, karena madhab Imam Asy-Syafi'i yang saya anut, yang saya ikuti, yang saya pelajari, yang saya baca, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i itu tidak berbeda. Ini poin yang pertama ya. Itu sekali lagi tidak berbeda dengan jumhur ulama fikih. Al-Imam Asy-Syafi'i tidak berbeda dengan jumhur ulama fikih. Beliau sependapat dengan mayoritas fuqaha, sependapat dengan Imam Malik, sependapat dengan Imam Abu Hanifah, sependapat dengan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, sependapat dengan ulama-ulama fikih yang lain bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i apa? Di dalam menghukumi orang yang meninggalkan sholat wajib itu dirinci seperti ulama-ulama yang lain, seperti mayoritas ulama fikih yang lain. Apa rinciannya? Kalau orang yang meninggalkan sholat itu mengingkari kewajiban sholat yang wajib, maka baru kafir. Kalau tidak mengingkari tanpa adanya pengingkaran, dia meninggalkan sholat hanya karena malas dan dia mengetahui bahwa hal itu adalah sebuah kesalahan, sebuah dosa, maka hal ini tidak dihukumi kafir tapi fasik. Jadi dalam hal ini Al-Imam Asy-Syafi'i tidak berseberangan dengan jumhur ulama fikih, dengan mayoritas ulama-ulama fikih seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu dalam hukum orang yang meninggalkan sholat wajib itu ada 2 riwayat dari beliau. Satu riwayat mengatakan bahwa hukumnya kafir, satu riwayat tidak kafir. Jadi satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal adalah tidak kafir. Jadi sekali lagi di sini Al-Imam Syafi'i, beliau tidak berseberangan dengan jumhur ulama seperti apa yang dikatakan oleh oknum Salafi Wahabi tadi dan seperti apa yang dituduhkan olehnya. Baik. Justru yang berseberangan ya,
Justru yang berseberangan dengan jumhur ulama fikih, ulama madhab itu adalah kelompok Salafi Wahabi seperti bin Bas, seperti Ibnu Utsaimin, dan kebanyakan Salafi Wahabi. Walaupun dalam hal ini nanti Albani menyelisihi. Jadi mayoritas kelompok Salafi Wahabi seperti bin Bas, Ibnu Utsaimin itu menyatakan apa? Orang yang meninggalkan sholat, baik itu karena malas atau karena mengingkari, semuanya kafir. Pokoknya meninggalkan sholat begitu saja dah. Orang meninggalkan sholat, baik karena mengingkari atau bermalas-malas, kafir. Jadi justru yang berbeda dengan jumhur fuqaha 4 imam madhab itu adalah kelompok Salafi Wahabi, tokoh-tokoh mereka. Walaupun dalam hal ini nanti ada salah satu tokoh mereka, yaitu Albani. Albani itu berseberangan dengan mayoritas tokoh-tokoh Salafi Wahabi yang lain. Jadi Albani ini berselisih, berbeda pendapat dengan tokoh-tokoh Salafi Wahabi di dalam menghukumi orang yang meninggalkan sholat yang wajib itu. Albani justru malah mengikuti pendapat 4 imam madhab, ya, yang dalam satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal itu. Baik. Jadi sekali lagi di sini ya ingin saya luruskan bahwa tidak benar kalau Al-Imam Asy-Syafi'i itu berbeda dengan jumhur ulama fikih. Kalau berbeda dengan jumhur mayoritas kelompok Salafi Wahabi seperti bin Bas, Ibnu Utsaimin, iya beda. Baik. Jadi sekali lagi Al-Imam Asy-Syafi'i tidak berbeda dengan jumhur mayoritas ulama. Artinya beliau di dalam menghukumi orang yang meninggalkan sholat wajib itu dirinci seperti ulama-ulama fikih yang lain. Kalau orang yang meninggalkan sholat wajib itu mengingkari, maka hukumnya kafir. Kalau tanpa pengingkaran, hanya didasari malas mengerjakan dan dia mengetahui bahwa hal itu adalah sebuah kesalahan, sebuah bentuk dosa, maka tidak pada level kafir tapi fasik. Ini poin yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan apa? Bahwa ya Al-Imam Syafi'i itu hanya beristihad, tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Berarti kata dia Al-Imam Syafi'i itu beristihad tanpa dalil. Para imam beristihad itu pakai dalil, pakai Al-Qur'an, pakai hadis. Dan di dalam masalah hadis orang yang meninggalkan sholat Jumat itu ada disebutkan hadisnya oleh Al-Imam Syafi'i langsung di dalam kitab beliau Al-Um, di sana ada itu. Jadi kalau tidak tahu baca di sana ada tentang ancaman orang yang meninggalkan sholat Jumat. Itu ada dalilnya. Jadi Al-Imam Syafi'i ya, walaupun penisbatannya itu tidak sesuai dengan jumhur ulama, penisbatan dia, oknum Salafi Wahabi ini terhadap Al-Imam Syafi'i itu berbeda dengan jumhur ulama, berbeda dengan apa yang kami pelajari selama ini tentang madhab Asy-Syafi'i, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i itu tidak mengkafirkan begitu saja orang yang meninggalkan sholat. Artinya beliau itu tidak berseberangan dengan jumhur fuqaha, tidak berbeda dengan mayoritas ulama-ulama fikih yang lain seperti Al-Imam Abi Hanifah, Al-Imam Malik, semuanya sama pendapatnya. Semuanya sama. Baik. Jadi untuk poin yang kedua, kata dia itu tidak ada dalilnya. Berarti Anda mengatakan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i beristihad tanpa dalil. Ulama-ulama beristihad itu pakai dalil, bukan tanpa dalil. Ini yang harus Anda fahami. Jadi ulama-ulama beristihad itu bukan dari nafsunya, Pak. Semuanya bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis, sesuai dengan arahan dari Al-Quran, arahan dari hadis. Akan tetapi hukumnya secara jelas tidak mengarah kepada satu titik, begitu. Akhirnya mereka beristihad. Akan tetapi istihad mereka itu tidak lepas dari dalil. Mereka pakai dalil, begitu. Anda mengatakan tidak dalil, berarti Anda sama saja mengatakan bahwa istihad para alim ulama tanpa dalil. Ini kesalahan.
Baik, demikian wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dari faham-faham sesat dan menyesatkan.